Di ujung selatan Pulau Sulawesi, tepatnya di Desa Tanatoa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, tinggal sekelompok masyarakat yang masih kokoh memelihara warisan leluhur. Mereka adalah suku Kajang yang menolak arus modernisasi demi mempertahankan adat, kearifan lokal, dan hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam. Sekitar 200 kilometer dari kota Makassar, Desa Tanatoa terletak di kaki perbukitan yang masih asri. Disinilah komunitas suku Kajang bermukim, dengan identitas adat yang dilambangkan penggunaan warna hitam, simbol kesucian, kesederhanaan, dan kesetaraan di hadapan Tuhan. Pola hidup mereka bersahaja, menolak teknologi modern yang dianggap dapat mengikis nilai-nilai tradisional. Ada beberapa teori mengenai asal-usul nama Kajang. Pertama, konon berasal dari nama seekor burung mitologis, Koajang, yang diyakini turun ke bumi sebagai Tumanurung. Kedua, berasal dari kata Sikajarian atau Akajarian, yang berarti tempat segala sesuatu mula-mula tercipta, yakni di daerah Tanatoa. Versi ketiga menyebut Kajang sebagai kata dalam bahasa Melayu yang bermakna tempat bernaung. Di dalam mitologi lokal, pula terdapat dua versi cerita tentang asal-usul orang Kajang. Menurut versi pertama, nenek moyang mereka adalah Batarada Ingrilangi, seorang gadis cantik dari langit, yang dinikahi Tamparang Daeng Maloang. Versi kedua meyakini manusia pertama di Kajang adalah Tumanurung, yang diturunkan dari kahyangan atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, sekitar tahun 1300 Masehi. Saat ini suku Kajang terbagi menjadi dua kelompok. Kajang Dalam, Ilalang Embaya, dan Kajang Luar, Ipantarang Embaya. Kajang Dalam menganut gaya hidup sederhana sesuai ajaran leluhur, menolak kemajuan teknologi, dan bermukim dalam hutan Tombolo, hutan keramat yang dijaga keasliannya. Sebaliknya, Kajang Luar tinggal di area terbuka, sudah berbaur dengan masyarakat luas, dan menjalani kehidupan yang lebih modern. Rumah masyarakat Kajang tidak boleh dibuat dari bata atau tanah liat, melainkan kayu sesuai pantangan adat. Mereka percaya hanya jenazah yang layak beristirahat dalam liang lahat dari tanah liat, sedangkan rumah hidup harus bernaung di atas panggung kayu. Atapnya menghadap ke barat, arah terbenamnya matahari untuk menyerap berkah, dan bagian dalamnya nyaris tanpa sekat, loteng, untuk menyimpan padi, rak samping untuk keperluan sehari-hari, kalebila bagian tengah sebagai ruang keluarga, serta siri, bawah rumah, untuk menenun, ternak kecil, atau menumbuk bahan makanan. Salah satu ciri paling khas suku ini adalah kepemilihan warna hitam sebagai busana sehari-hari. Bagi mereka, hitam melambangkan kesucian, kesederhanaan, kesetaraan di hadapan Tuhan, sekaligus keberanian dan ketahanan. Pola makan mereka pun bergantung pada hasil alam. Beras merah, jagung, ubi, pisang, kelapa, sayuran, ikan, ayam, dan daging. Beras putih, gula pasir, garam, atau minyak goreng dianggap makanan luar dan dihindari. Dalam struktur pemerintahan adat, pemimpin tertinggi adalah Amatoa, dibantu beberapa gala, menteri. Amatoa dipercaya memiliki keistimewaan spiritual, bahkan kesucian, sehingga ia bertugas memimpin ritual, menjaga nilai sopan santun, serta menegakkan etika dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan alam. Agama Islam dianut mayoritas warga Kajang, diperkenalkan oleh Datuk Tiro, namun mereka tetap memelihara kepercayaan adat yang disebut patuntung pencari kebenaran. Ajaran ini menekankan pelestarian lingkungan dan hidup sederhana. Pasangri Kajang, falsafah hidup mereka, merumuskan harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam. Mereka tidak menebang pohon sembarangan. Hutan dianggap sumber utama kehidupan. Sistem kesehatan modern tidak dikenal di Kajang. Pengobatan tradisional bergantung pada ramuan herbal dan mantra, dengan dukun atau amatoa sebagai penyembuh. Adat mereka juga mengenal sihir doti, suatu ilmu hitam yang dapat menyakiti atau bahkan membunuh tanpa kontak fisik. Hanya Amatoa yang dapat menolak atau menyeimbangkan energi kutukan tersebut melalui ritual khusus menggunakan media dan mantra sakral. Untuk merayakan kesembuhan dari penyakit atau gangguan roh,
Keluarga pasien menggelar upacara Apule Sumajang. Sajian seperti ayam, telur, beras merah, gula merah, dan kopi dimasak bersama, lalu disyukuri dalam doa yang dipimpin Amatoa. Setelah itu, makanan dibagikan kepada seluruh peserta sebagai wujud kebersamaan dan sukacita. Selain itu, ada tradisi ekstrim bernama Atunupan Roli, uji kesetiaan dan kejujuran dengan memegang besi linggis yang dipanaskan. Dukun mengucapkan mantra khusus, lalu pihak yang berkonflik bergantian memegang besi panas tersebut. Mereka yang jujur konon tidak akan merasakan luka bakar, sementara yang berdusta akan terluka. Suku Kajang adalah contoh langkah masyarakat yang hidup selaras dengan alam dan nilai-nilai luhur. Mereka mengajarkan bahwa kesederhanaan, kejujuran, dan martabat dapat dijaga tanpa mengorbankan identitas atau integritas budaya.